Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafa Tunisa Menonton di channel YouTube aku Saskia Rafa Tunisa dan episode Madari 2. Kali ini saya akan memberikan topik mengenai topik yang menurut aku tuh sering diuji para netizen tuh, katanya mengatakan bahwa program TV Indonesia itu sebentar lagi akan memasuki era digital pada tanggal 2 November 2022. Maksudnya, jadi migrasi itu akan berdampak banyak sekali dan program TV yang berkualitas. Jadi ini adalah bukti persahabatan negeri serumpun yang membeli hak siaran program TV dengan lewat program TV yang sering membeli hak siaran media penyiaran negeri serumpun dengan izin yang disetujui dan juga yang sah. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu kalian kalau malam ini saya tidurnya lagi-lagi agak begadang karena saya support flu juga. Nah, tadi saya itu mau juga merencanakan nanti kalau misalnya mau ke ITC ini saya nggak bakalan servis HP, tapi saya hanya cuma minta lem nih. Jadi saya ini baru bersihin ini nih karena sudah lama banget nggak pernah dibersihin dengan cara ini. Ini keadaan HP aku kan masih baik, baterainya nggak ngembung. Maksudnya mengembung tuh biasanya kalau menggembung tuh layarnya kan keangkat, jadi nggak bisa balik. Tapi ini keadaan HP aku tuh lagi nih. Ini sisi kiri sama ini sini, ini kan kebuka layarnya walaupun yang itu kebuka. Tapi masih berguna sih, masih berguna. Jadi sama ini juga bagian bawah sama ini juga ini aku baru diperkat. Ini perekatan sementara dulu pakai selotip sebelum nanti kalau mau ke TC cukup dilem aja karena aku nggak mau HP aku diservis, cukup tinggal ngelem karena saya udah belajar di website ternyata ada juga caranya untuk mengeratkan lem HP ke ponsel tuh dengan cara menggunakan lem ponsel. Tapi harus sama masnya supaya nanti biar sama masnya, karena kalau sendiri-sendiri itu kan nggak baik ya. Kalau sama tukang servis supaya bisa cepat tidak berantakan ya. Jadi maksud dari aku nggak servis HP ini ya karena cuman itu lah, karena nggak ada masalah serius. HP aku tuh baterainya masih awet. Kenapa? Karena saya sekarang tuh kebiasaan barunya mengecasnya tidak sampai 100%, cukup sampai 90 atau nggak sampai 95 sampai 80. Itu rasanya nanti kalau karena udah punya mobil. Terus kemudian untuk laptop aku pakai ini Microsoft Office aku mau diaktifasi key-nya supaya biar nggak, karena kan masih kadaluarsa nih Microsoft Office-nya karena ada aktifasi key, jadi minta sama masnya. Cuma itu doang. Jadi nanti saya ke TC selain itu, jadi di perencanaan kedua itu mengelem minta lem layar ponsel yang direkatkan seperti ini pakai lem ya supaya sama ini. Jadi nggak perlu servis HP, nggak usah karena kan buat hemat uang kan, itu kan cuma masalah kecil doang, jadi nggak apa-apa kalau ini. Kemudian jadi topik kali ini bukti persahabatan negeri serumpun ya, bukti persahabatan negeri serumpun lewat program persahabatan gini. Jadi gini, sejak kita dimulai dari masa kecil kita, yaitu sejak Siti Nurhaliza itu perdana jadi fenomena mencetak di penjuru Indonesia. Bahkan penyanyi lagu-lagunya itu cukup populer, salah satu adalah Cidai. Yang pernah aku dengarkan waktu SMA dulu saat teman-temanku ikut tes, tapi saya tuh banyak paduan suara saat tahun waktu SMA. Sebenarnya masa kecil kita tuh awalnya kan program TV-nya kan belum tentu begitu populer. Nah ini Malaysia ya, karena kan zaman kita tuh belum ada digital. Kemudian kita di tahun 2000 berapa ya? Di tahun 2000 tahun 2021 dengan adanya drama College yang merupakan drama kolaborasi bintang Malaysia itu pertama kalinya nih ini memang satu-satunya sih yang aku udah nonton video YouTube-nya kok ada College itu ternyata kolaborasi dengan bintang RTM dan STV. Itu sebenarnya bukan saling membeli, belum itu belum siar karena kan masih punya sendiri. Kemudian bukti persahabatan itu yang kedua tuh saat animasi Malaysia mulai pertama kali di TPI. Kalau sekarang MCTV tahun 2007 itu Upin Ipin. Yang seperti aku bilang tadi, Upin Ipin itu adalah salah satu-satunya animasi Malaysia yang sangat populer, bahkan sampai saat ini tayang di Indonesia, sehingga ada yang bilang mengatakan sudah menjadi sak Indonesia. Tapi aku tetap mengatakannya tetap hak beli siarnya pada awalnya di Media Prima, tapi sejak tahun 2018 udah dibeli oleh hak Astro dan RTM. Tapi dengan izin yang sah. Maksudnya kan Upin Ipin itu kan sebenarnya cukup populer di Malaysia dari tahun 2007 sampai sekarang tahun 2022. Ini sebenarnya sudah
dicap sebagai kartun abadi sekaligus kartun ikonik milik MNC Group ya. MNC Group itu tuh sebenarnya juga ada dua kartun abadi lagi seperti SpongeBob SquarePants TV dan juga Doraemon sejak tahun 1988 di RCTI. Nah, jadi bukti persahabatan ini juga merupakan bukti bahwa Upin Ipin itu masih tetap konsisten tayang di Indonesia ya. Sampai sekarang ini masih tayang dan menjadi tontonan yang terbaik daripada untuk menggantikan anak generasi muda yang biasa suka nonton sinetron yang gak jelas ya. Makanya Upin Ipin itu juga semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, bukan hanya di masyarakat sendiri. Untuk lebihnya saya kalian bisa tonton Spotlight tentang prajurit episode 10 di kolom deskripsi ya. Oke, kemudian yang seiring perjalanan waktu bukan hanya kartun animasi yang populer, selain itu juga Bobo itu. Ada Bobo dan Ali yang cukup populer di Malaysia. Bobo ini pertama kali tayang di Indonesia tahun 2011 yang lalu. Oh ini sebenarnya tayang pertama juga, dia juga hampir 11 tahun ya. Pertama tayang cukup populer di Indonesia dengan tayang yang pertama dari GTV, MSTV sampai terakhir RTV, sehingga aku pernah sering menilai RTV itu juga merupakan sesuatu yang berdominasi oleh animasi luar negara, salah satu dari Malaysia, sehingga film lebarnya juga pernah ditayangkan untuk pertama kali ya. Tapi saya ngomongin dulu. Kemudian Ed dan Ali kemudian tayang pertama kali MSTV tahun di Indonesia tahun 2017 ya, walaupun rilis tahun 2016, sehingga ada memperlihat sah oleh Trans 7 sehingga berpengaruh tersebut di tahun yang sekarang ini sudah menayangkan film lebar. Nah, bicara soal film lebar Malaysia, jadi gini, kan film lebar Malaysia itu yang populernya kan belum begitu populer. Baru terlihat sejak tahun 2009 dengan adanya yang pertama kali yang Bagaimana Memula ditayangkan pada MSTV tahun 2010 sampai sekarang ini sering ditayangkan sejak ketika ada momen spesial yang paling sering itu adalah HUT MNC TV. Aku udah ngerasain gimana film layar lebar tersebut tuh bisa populer di Indonesia Malaysia sampai saat ini. Kemudian berlanjut ke tahun 2017 ya, film layar lebar ketika Upin Ipin Jeng 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 sudah tayang perdana di bioskop Malaysia, akhirnya tayang perdana di Indonesia tepatnya di MSTV saat menonton MSTV yang ke-26. Dan ini juga mencatat sejarah film layar lebar Malaysia versinya ditayangkan di TV Indonesia setelah sekian lama ya, walaupun sempat gagal ditayangkan di bioskop karena belum dibeli hak siar filmnya juga belum kuat. Kemudian yang terakhir adalah Krisya Emang Tunggal yang juga populer tayangkan di Indonesia pada saat tahun baru 2021. Oh sekarang kan tahun 2022. Tadi waktu itu saya cepat nonton lagi, ternyata seru juga dengan menggunakan setelah ini. Nah, diikuti dengan Upin Ipin film lebar sukses di Indonesia, Bobo the Movie 1 dan 2 pun juga akhirnya semakin laris di Indonesia setiap kali program spesial di RTV ya. Nah, ini aku udah ngerasain gimana film lebar bisa populer. Nah, seiring berjalannya waktu itu, seiring semakin populernya program Malaysia yang TV Indonesia itu, maka di tahun 2021 lalu memutuskan untuk menayangkan program TV Indonesia yang lain selain dari animasi, itu satunya di MXTV Satu Bulan Ramadan. Sinetronum sudah tayang, walaupun sebenarnya juga udah singkat, tapi untungnya bisa tayang kembali waktu sejak bulan Oktober, tapi walaupun cuma sedikit episode. Nah, jadi Nur ini merupakan sinetron Malaysia yang cukup populer di tahun 2018 dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai sinetron terbaik Anugerah Screen 2018. Diikuti tersebut, setelah Nur tayang di MNC TV, akhirnya program TV masa seperti film layar lebar yaitu Satu Di Munafik akhirnya tayang di Trans 7 saat momen tahun baru 2022. Nah semakin berkembangnya program TV masa lainnya, maka semakin secepatnya kita sebagai rakyat Indonesia menghadapi migrasi TV analog ke TV digital. Sebenarnya tujuan bukti persahabatan dengan Insan 7 ini, sebelumnya program TV Malaysia ini sudah diberi hak siar dari media penyiaran Indonesia ini karena adanya kerjasama antara pihak dari media prima dari 4 media Indonesia seperti misalnya SCM, terus MNC Group dan Transmedia dengan RTM, Media Prima Berhad dan Astro. Nah, MNC Group ini sudah lama bekerja sama dengan media Berhad ini sejak tahun 2007 sampai sekarang, walaupun Upin Ipin sih, walaupun programnya masih terbatas. Begitu juga dengan SCM yang udah bekerjasama dengan Astro Group karena banyak sekali sinetron-sinetron Indonesia yang tayang di sini maupun menggunakan Astropack, sehingga menjerumus juga, berpengaruh juga ke Transmedia yang juga bekerjasama dengan Astro dan Media Prima Berhad yang mengaplikasikan film tersebut ya. Nah, jadi bukti inilah yang membuat persahabatan negeri serumpun Indonesia Malaysia semakin ketat ya.
bukan hanya dari program TV tapi personal TV-nya seperti para artis, presenter dan sebagainya itu juga dicap sebagai personalitas terbaik di situ. Jadi kita jangan sebagai warga Indonesia jangan menganggap remeh itu Malaysia itu negara ini ya, adalah negara yang saling mencuri, tapi negara tetangga, karena selain letak geografis kita juga memperharapkan negara Malaysia ini bisa sebagainya bisa bersahabat, bisa lebih dalam lagi. Bahkan sejak zamannya Soeharto seperti itu, tepat sampai kapanpun untuk menghadapi siaran TV digital, walaupun negara Malaysia tuh sekarang sudah menggunakan TV digital. Nah gimana Indonesia? Nah Indonesia itu harus tetap bersabar menunggu sekitar 10 bulan lagi untuk melakukan imigrasi TV digital. Nah sebenarnya kalau kalian mau, kalau sebenarnya teman-teman Indonesia yang tidak bisa nonton Malaysia karena alasan, kalian bisa download di HP atau ponsel dengan TV seperti koordinasi seperti ini, tvmalaysia.net ataupun TV MLY.net ya. Nah kemudian atau kalian bisa beli secara online TV set-top box TV digital Malaysia biar lebih nambah lagi supaya kalian bisa nonton TV Malaysia lebih dalam lagi. Atau kalau bisa kalian bisa beli analog TV untuk untuk bisa mendownload dengan aplikasi TV Malaysia dengan view supaya kalian tidak perlu lagi pakai HP ya. Dan jadi kalau menghadapi TV kita itu kan juga siap-siap beli set-top box untuk instrumen berkualitas untuk bisa nonton TV kita secara gratis, jadi nggak perlu berbayar ya, nggak perlu internet. Jadi kalian bisa tahu ya, begitu juga buat teman Indonesia yang tinggal di Malaysia juga seperti itu. Oke, untuk video kali ini semoga bisa sedikit pesan, jangan menganggap negara Malaysia itu negara yang, jangan memalu-malukan negara tetangga ya palingan, karena itu bisa kalau di sosmed itu bisa berbahaya. Dan jangan lupa suggest komen di bawah sini untuk dapatkan info tentang aku. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.